Dilanjut pengucapan nomor 273 tahun 2025. Putusan nomor 273 garis miring PUU garis datar 23 angka Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putus dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pemberhenti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Didi Supandi, Wahyu Triana Sari, dan Rega Felix, memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, kedudukan hukum para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut masalah konstitusionalitas norma pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 2023 yang dimohonkan pengujian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan karakter kuota internet atau paket data disebabkan dalil para pemohon bertumpu pada anggapan bahwa sisa kuota merupakan objek yang telah menjadi milik konsumen setelah dilakukan pembayaran. Berkenaan dengan penyelenggaraan layanan internet yang dalam praktiknya diakses oleh masyarakat melalui penggunaan kuota internet, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan telekomunikasi yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio tidak dapat dilepaskan dari prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Bahkan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang 3 1989 secara eksplisit menyatakan telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikuasai oleh negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini, Mahkamah memandang spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan strategis, sehingga pemanfaatannya harus berada dalam penguasaan negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi selanjutnya ditulis penyelenggaraan telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio harus ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan hak menguasai negara, bukan semata-mata sebagai aktivitas komersial penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan menempatkan dalam posisi tersebut, negara memiliki kewenangan mengatur, mengelola, mengawasi, dan memastikan penggunaan atau pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar berlangsung secara efisien, adil, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, bagaimana cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga penguasaannya harus dikuasai oleh negara, Mahkamah menggunakan dasar hukum pasal 33 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan putusan nomor 001 0021 022 garing PU garis datar 1 angka Romawi garing 2003 Ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah membuat 3 kategori cabang produksi yang berdasarkan penafsiran konstitusional pasal 33 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yaitu 1. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Atau 3. Cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini menurut Mahkamah, cabang produksi yang penting bagi negara adalah cabang produksi utama yang bersifat strategis, prioritas, berkaitan dengan kebutuhan primer dan sekunder masyarakat, serta berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah cabang produksi yang digunakan dan diambil manfaatnya oleh rakyat banyak. Apabila dikaitkan dengan spektrum frekuensi radio yang dalam hal ini digunakan untuk layanan internet,
inkasu, kuasa, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada dalam penguasaan negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan aku, meskipun kuota internet merupakan salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, atau selanjutnya ditulis penyelenggara telekomunikasi, penyelenggaranya tetap berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan oleh negara karena menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis yang dikuasai negara. Dengan demikian, negara memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi radio, termasuk menetapkan kebijakan yang menjamin pemanfaatannya secara efisien, adil, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan tetap menjaga persaingan usaha yang sehat. Adapun penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan akses telekomunikasi, inkasu layanan internet, pada prinsipnya dapat menjalankan kegiatan usaha sejauh dan sepanjang tidak mengesampingkan hak menguasai negara atas pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu sumber daya alam yang terbatas dan strategis. Dalam hal ini, penyelenggara layanan seluler yang menjadi dasar penyediaan akses internet pada hakikatnya bergantung pada pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada dalam penguasaan negara sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu, negara berwenang untuk mengatur dan memberikan hak penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara efektif, efisien, dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan apakah kuota internet dapat diperlakukan sebagai benda atau hak milik yang melekat secara utuh pada konsumen atau merupakan bagian dari jasa layanan telekomunikasi berupa hak akses terhadap jaringan dalam batas volume, waktu, dan syarat tertentu yang telah ditentukan sejak awal dalam paket layanan. Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa layanan internet, setiap penyelenggara telekomunikasi menyediakan jasa dalam bentuk layanan agar pengguna jasa telekomunikasi dapat menggunakan dan mengakses jaringan internet yang diperoleh atau dimiliki oleh operator seluler. Dalam konteks ini, setiap penyelenggara telekomunikasi perlu terus menerapkan mekanisme dan inovasi agar kapasitas jaringan yang terbatas dapat dikelola, diserap, dan didistribusikan di berbagai segmen masyarakat untuk mempermudah dan sekaligus mengoptimalkan serta memberikan kepastian atas perencanaan jaringan atau network planning dalam penyediaan dan pengelolaan jasa layanan internet kepada pengguna jasa telekomunikasi. Jasa layanan internet dimaksud ditawarkan dengan bentuk dan istilah paket atau kuota layanan internet. Dalam praktik, ragam pilihan jasa layanan internet tersebut diwujudkan dengan paket atau kuota layanan internet yang didasarkan pada harga, volume, dan waktu tertentu. Dalam hal ini, harga adalah tarif yang harus dibayarkan pengguna jasa telekomunikasi agar dapat menikmati jasa telekomunikasi untuk memperoleh akses dan layanan internet yang diselenggarakan oleh operator seluler, sedangkan volume adalah besaran akses atas kapasitas jaringan yang didedikasikan kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Adapun waktu tertentu atau masa aktif adalah jangka waktu pemberian jasa berupa pemberian akses dan layanan kepada pelanggan. Dilanjutkan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam persidangan terungkap fakta hukum adanya perbedaan, pandangan atau pendapat. Dalam hal ini, pada satu sisi, para pemohon, pihak terkait YLKI dan pihak terkait BPKN pada pokoknya menyatakan kuota merupakan hak milik kebendaan. Bahkan YLKI secara lebih konkret menyatakan kuota internet sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan. Sementara itu di sisi lain, keterangan Presiden, pihak terkait ATSI, pihak terkait Indosat, pihak terkait Telkomsel, dan pihak terkait XL Smart pada pokoknya menyatakan kuota internet pada hakikatnya merupakan suatu pengukuran akses layanan jasa telekomunikasi atau Service Access Unit yang berbasis pada kapasitas jaringan bersama atau Share Network Capacity merupakan barang atau komoditas yang menjadi objek kepemilikan. Dalam hal ini, ukuran jasa dimaksud dihitung dengan komponen volume dan berlaku secara universal dengan standar dan berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan World Trade Organization (WTO).
Karakter demikian juga sejalan dengan kenyataan teknis bahwa layanan internet seluler bergantung pada spektrum frekuensi radio, infrastruktur dan kapasitas jaringan yang terbatas. Sekalipun pengaturan jaringan berdasarkan volume dan waktu merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan kapasitas jaringan agar penyelenggaraan layanan tetap efisien, adil dan berkelanjutan sebagai sesuatu yang diperoleh pengguna jasa telekomunikasi atau masyarakat. Menurut Mahkamah, karena kuota internet dimaksud hanya dapat diperoleh setelah pengguna jasa telekomunikasi membayarkan sejumlah uang yang merupakan milik pengguna jasa telekomunikasi, sehingga kuota internet dimaksud harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik. Dengan melekat status hak milik atas kuota internet yang telah dibayar atau dibeli oleh pengguna jasa telekomunikasi, negara harus melindungi perolehan pemanfaatan kuota internet dimaksud. Sehingga perlindungan atas hak pengguna jasa telekomunikasi terhadap kuota internet yang telah diperoleh sekaligus merupakan wujud nyata perlindungan atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat 4 UUD NRI tahun 1945, oleh karena itu setiap orang sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat 4 UUD NRI tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap hak milik atas benda yang berwujud saja. Sementara itu, norma akuo pada hakikatnya menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi dalam pengertian yang mencakup pula nilai ekonomi yang secara sah telah dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk memperoleh manfaat dari suatu layanan. Oleh karena itu, sepanjang pengguna jasa telekomunikasi telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagai dasar perolehan manfaat layanan, nilai ekonomi yang melekat pada pembayaran tersebut tetap berada dalam lingkup perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Apabila manfaat layanan tersebut kemudian berakhir atau hilang tanpa adanya informasi yang memadai, tanpa disertai pilihan yang layak bagi pengguna jasa telekomunikasi, serta tanpa mekanisme perlindungan yang proporsional, hal demikian tidak hanya berimplikasi pada berkurangnya nilai ekonomi yang secara sah telah dibayarkan oleh pengguna jasa telekomunikasi, melainkan juga hilangnya perlindungan hak atas milik pribadi yang berdasarkan ketentuan pasal 28H ayat 4 UUD NRI tahun 1945 yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sebab secara doktriner, benda tidak berwujud adalah hak-hak subjektif yang tidak memiliki wujud secara fisik, namun memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai. Oleh karena itu, secara konstitusional harus dilindungi. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang pada pokoknya berkaitan pengakuan kuota internet sebagai hak milik pribadi dalam arti kebendaan yang secara sepihak dan sewenang-wenang diambil atau hangus dalam masa waktu tertentu oleh penyedia jasa telekomunikasi sebelum manfaatnya digunakan sampai habis. Dikarenakan adanya klausula baku sepihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Berkenaan dengan dalil akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum dalam norma pasal 28 ayat 1, dalam pasal 71 angka 2, lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menempatkan negara inkasu pemerintah pusat sebagai penentu formula dan pengendali tarif. Dengan posisi tersebut, perihal ketiadaan aturan mengenai perlindungan sisa kuota tidak dapat dipandang semata-mata sebagai risiko bisnis antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Iqbal ini ketika pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen atau pelanggan membayar sejumlah uang untuk memperoleh manfaat tertentu dari penyelenggaraan telekomunikasi atau operator seluler, maka timbul hak atas manfaat jasa yang bernilai ekonomi. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, aspek yang perlu untuk dilindungi bukanlah kuota, melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar, tetapi belum dinikmati hingga habis oleh pengguna jasa telekomunikasi. Dalam hal ini, masalah sesungguhnya bukan terletak pada apakah data yang dimiliki pengguna jasa telekomunikasi sebagai benda atau tidak, melainkan apakah konsumen memiliki hak atas manfaat ekonomi dari layanan yang telah dibayar.
Dalam konteks ini, sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna jasa telekomunikasi telah membayar sejumlah uang demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan telekomunikasi, pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk memperoleh paket data pada dasarnya melahirkan hak untuk menikmati manfaat layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku harus ditempatkan sebagai hak milik dalam bentuk barang tidak berwujud. Artinya, nilai ekonomi yang secara sah telah dibayarkan pengguna jasa telekomunikasi harus memperoleh perlindungan hukum, sehingga manfaat layanan tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang. Apabila manfaat layanan berakhir secara sepihak tanpa tersedianya informasi yang memadai, tanpa pilihan atau alternatif yang layak, atau tanpa perlindungan yang proporsional. Keadaan demikian tidak hanya berimplikasi terhadap perlindungan hak milik terhadap kepentingan ekonomi pengguna jasa telekomunikasi, sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI tahun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai lebih lanjut bahwa norma pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang 6 2023 telah memberikan kerangka perlindungan yang memadai bagi pengguna jasa telekomunikasi dalam hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini, meskipun norma pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tidak secara eksplisit verbis mengatur ikhwal penghapusan, penghangusan, akumulasi atau pengembalian sisa kuota internet, namun kan dalam tataran praktik, tarif layanan internet tidak hanya ditentukan oleh harga nominal, melainkan juga volume kuota, masa berlaku, kualitas layanan, serta syarat penggunaan, maka pengaturan perihal formula tarif tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari perlindungan terhadap konsumen. Secara faktual, hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi atau operator telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi terjadi dengan cara yakni 1. Pengguna jasa telekomunikasi membayar sejumlah nilai tertentu untuk memperoleh akses layanan data internet. 2. Syarat atau ketentuan layanan dituangkan berupa perjanjian atau klausula baku. 3. Masa aktif penghangusan internet, pembatasan penggunaan, dan mekanisme kompensasi umumnya ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara telekomunikasi. Dilanjutkan. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, tarif merupakan instrumen yang mencerminkan keseluruhan dari nilai layanan yang ditawarkan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Dengan demikian, masa atau waktu berlaku paket, volume kuota, serta akibat hukum dari sisi kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari komponen manfaat ekonomi yang mempengaruhi nilai real layanan yang dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi. Apabila pengguna jasa telekomunikasi membeli paket dengan volume tertentu, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas ihwal batas waktu penggunaan, konsekuensi dari berakhirnya masa berlaku, atau pilihan perlindungan terhadap sisa manfaat layanan yang belum digunakan, maka hubungan hukum tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Padahal, berdasarkan pasal 4 UU 8 tahun 1999, konsumen memiliki hak untuk 1. Memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan. 2. Memilih barang dan atau jasa. 3. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. 4. Memperoleh kompensasi dan atau ganti rugi. Ihwal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 235/PU/23 antara lain menyatakan bahwa peranan yang dilakukan negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha adalah mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia.
Substansi putusan tersebut mempunyai arah yang jelas, yaitu konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum guna menciptakan keseimbangan kedudukan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks permohonan akuo, bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian perlindungan hukum yang adil dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi merupakan hubungan kontraktual. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Hak dan kebebasan para pihak tunduk pada pembatasan undang-undang sebagaimana pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Secara keperdataan, suatu kontrak dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Dalam perspektif hukum perjanjian, persetujuan para pihak memang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya tetap dibatasi peraturan perundang-undangan, itikat baik, kepatutan, ketertiban umum. Dalam konteks hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi, syarat dan ketentuan layanan umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku atau standard form of contract yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang yang nyata bagi konsumen untuk terlibat dalam merundingkan materi atau isi klausul kontrak. Oleh karena itu, persetujuan konsumen tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penerimaan tanpa batas terhadap setiap klausula yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak ekonomi atas manfaat layanan yang diperoleh setelah melakukan pembayaran. Secara teoritis, keberlakuan satu klausula baku tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan formal, tetapi juga harus dinilai berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, itikat baik, serta tidak adanya penyalahgunaan posisi tawar pelaku usaha. Ihwal ini, klausula yang mengakibatkan hilangnya manfaat layanan yang telah dibayar tanpa pemberitahuan yang memadai, tanpa pilihan yang layak, atau tanpa perlindungan hukum yang proporsional dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Artinya, klausula layanan yang menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar meskipun dianggap sah karena pengguna jasa telekomunikasi dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara telekomunikasi, namun berdasarkan prinsip kepatutan, hal tersebut harus dinyatakan sebagai bentuk pengingkaran atau penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden yang menciderai jaminan perlindungan hukum yang adil dalam pasal 24D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.19.4 di atas, Mahkamah tidak dapat mengabaikan hal ihwal layanan internet telah menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat modern. Meskipun demikian, formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tetapi harus tetap menjamin adanya perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tidak harus selalu berbentuk satu model layanan yang seragam, melainkan dapat diwujudkan melalui penyediaan berbagai pilihan paket yang fleksibel, termasuk paket dan fitur akumulasi kuota atau rollover, paket tanpa rollover atau non-rollover, maupun inovasi layanan lain yang memberi kemungkinan bagi pengguna jasa telekomunikasi memilih layanan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan secara proporsional dan tidak merugikan pengguna jasa telekomunikasi. Selain itu, Mahkamah memandang penting penyelenggara telekomunikasi meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pengguna jasa telekomunikasi perihal harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, perlakuan sisa kuota harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Untuk itu,
penyelenggara telekomunikasi juga harus menyediakan kanal yang memudahkan pengguna jasa telekomunikasi memantau penggunaan termasuk sisa kuota layanan yang telah dipilih. Perlindungan tersebut harus diikuti dengan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan dievaluasi secara berkala. Terhadap hal tersebut, prinsip yakni penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait ATSI tidak keberatan. Bahkan penyelenggara telekomunikasi dan pihak terkait ATSI telah menyampaikan semacam kesepakatan sebagai solusi terhadap permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 28 ayat 1 dan dalam pasal 71 angka 2 lampiran UU 6 tahun 2023 sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara telekomunikasi membuka ruang solusi yang seimbang, yaitu menyediakan pilihan paket rollover dan non-rollover, serta inovasi layanan lainnya, peningkatan transparansi informasi produk, pemantauan penggunaan dan sisa kuota, penanganan pengaduan, serta perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi. Artinya, sekalipun penyelenggara telekomunikasi menegaskan tidak memperoleh keuntungan atau mendapat tambahan dari sisa volume atau data yang tidak digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi, pilihan terhadap berbagai jenis alternatif produk yang telah disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi, namun secara faktual tidak banyak dari pengguna jasa telekomunikasi yang memilih alternatif tersebut. Persoalannya, bagi pengguna jasa telekomunikasi yang tidak menggunakan jasa layanan rollover, yang kuota internetnya masih tersisa, tidak mendapat perlindungan atas kepemilikan dimaksud. Dalam hal ini, pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan atau prabayar dan pasca bayar, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi antara lain dengan cara yaitu A. Akumulasi atau rollover kuota, B. Perpanjangan masa aktif, C. Pengalihan manfaat, D. Kompensasi, E. Refund, atau F. Bentuk perlindungan lain. Pilihan layanan tersebut penting dinyatakan secara eksplisit agar pengaturan baik berupa penetapan formula oleh pemerintah pusat maupun yang dibentuk oleh penyelenggara telekomunikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, tetapi juga menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat yang dibayar, namun secara real, kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi atau dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Dalam hal ini, ruang bagi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 28 ayat 2 dalam pasal 71 angka 2 lampiran UU 6 tahun 2023 dalam menetapkan formula tarif untuk dilakukan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna jasa telekomunikasi. Tidak hanya itu, dalam hal akan dilakukan penyesuaian tarif, pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi harus melibatkan kalangan yang concern terhadap jasa telekomunikasi dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Oleh karena norma pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran UU 6 tahun 2023 belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat kuota internet yang belum habis untuk dimanfaatkan atau digunakan, maka norma AKUO harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi besaran tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar putusan AKUO.
Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran U 6 tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.20 dan 3.21 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pada pukul 14:57 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitia pengganti serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden dan atau yang mewakili, pihak terkait ATSI dan atau kuasanya, pihak terkait PLN atau yang mewakili, pihak terkait Telkomsel dan atau yang mewakili, pihak terkait XL Smart atau yang mewakili dan pihak terkait YLKI atau yang mewakili.